Perkembangan teknologi di dunia semakin maju, apalagi dalam halnya bisnis. Sekarang kita melakukan apapun secara online, seperti belanja online, naik transportasi online, dan juga belajar online. Namun bisnis tersebut tidak serta-merta langsung bisa dijual langsung ke publik, tapi memerlukan beberapa tahap seperti produksi. Dan dalam produksi, mengelola bisnis tersebut dibutuhkan yang namanya biaya produksi. Tapi apa itu biaya produksi? Menurut pengertiannya, biaya produksi adalah jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan produsen untuk menghasilkan sejumlah output atau barang yang diproduksi. Dan biaya produksi dibagi menjadi dua, yaitu biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang. Dan dalam hal ini, kita akan bahas tentang biaya produksi jangka panjang. Apa itu konsepnya dan bagaimana kurva dan lain-lainnya. Baik, di sini saya Arif Pusandi, NPM 1913031051 dari Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Konsep biaya produksi jangka panjang. Dalam produksi jangka panjang, semua input diperlakukan sebagai input variabel. Jadi tidak ada input tetap. Maka dalam konsep biaya jangka panjang, semua biaya dianggap sebagai biaya variabel atau variable cost. Tidak ada biaya tetap. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor-faktor produksi yang akan digunakan oleh perusahaan. Jangka panjang yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan, yaitu jumlah daripada faktor-faktor produksi yang digunakan oleh perusahaan dapat ditambah apabila memang dibutuhkan. Faktor-faktor produksi tersebut adalah faktor pasar, faktor bahan mentah, faktor fasilitas angkutan, dan faktor tenaga kerja. Karena hal itulah, biaya yang relevan dalam jangka panjang adalah biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Setelah penjelasan konsep biaya jangka panjang yang telah dijelaskan tadi, maka diambil 4 poin sebagai berikut. Kurva biaya produksi jangka panjang. Karena dalam jangka panjang perusahaan dapat kapasitas produksinya, dengan demikian, analisa mengenai bagaimana produsen menganalisis kegiatan produksinya dalam usaha meminimumkan biaya dapat dilakukan dengan memperhatikan kurva AC untuk kapasitas yang berbeda-beda. Gambar ini menggambarkan bagaimana analisa tersebut dibuat dan ditunjukkan dalam gambar ini. Dimisalkan terdapat 3 kapasitas pabrik yang dapat digunakan oleh pengusaha, yaitu kapasitas 1 ditunjukkan oleh AC1, kapasitas 2 ditunjukkan oleh AC2, dan kapasitas 3 ditunjukkan oleh AC3. Nah, dalam contoh ini, pengusaha mempunyai 3 pilihan, yaitu kapasitas 1, kapasitas 2, dan kapasitas 3. Dan kapasitas tersebut ditunjukkan oleh AC1, AC2, dan AC3. Pertanyaannya adalah, manakah kapasitas yang akan dipilih produsen? Dan apakah faktornya? Faktor yang akan menentukan kapasitas produksi yang digunakan adalah tingkat produksi yang ingin dicapai. Misalnya perusahaan tersebut ingin mencapai produksi sebanyak 100 unit. Maka lebih baik untuk menggunakan kapasitas 1 pada titik A. Namun jika ia memakai kapasitas 2, seperti dapat dilihat di gambar, maka biaya produksi akan lebih tinggi pada titik B. Maka kapasitas 1 adalah kapasitas yang paling efisien dan akan meminimumkan biaya produksi. Nah, bagaimana dengan jumlah produksi antara 130 sampai 240? Di jumlah produksi tersebut, kapasitas 2 merupakan kapasitas yang lebih efisien dan paling dapat meminimumkan biaya produksi. Kenapa? Karena kapasitas 2, biaya produksinya lebih rendah ketimbang di kapasitas 1. Jika kita lihat di titik A, biaya produksi di kapasitas 1 lebih tinggi ketimbang di kapasitas 2. Maka kita menggunakan kapasitas 2
agar biaya produksi dapat lebih rendah lagi dan lebih efisien untuk digunakan dalam jumlah produksi di antara 130 dan 240. Dan untuk produksi melebihi 240 unit, misalnya 275, kapasitas 3 adalah yang harus digunakan produsen. Penggunaan ini akan meminimumkan biaya. Nah, dari gambar ini dapat disimpulkan bahwa peminimuman biaya jangka panjang tergantung kepada dua faktor berikut, yaitu tingkat produksi yang ingin dicapai dan sifat dari pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Kurva LRAC. Kurva LRAC bukanlah dibentuk berdasarkan kepada beberapa kurva AC saja, tetapi berdasarkan kepada kurva AC yang tidak terhingga banyaknya. Maka LRAC adalah sesuatu kurva yang berupa garis lengkung yang berbentuk U dan merupakan kurva yang menyinggung kurva-kurva di jangka pendek. Dan titik-titik persinggungan tersebut merupakan biaya produksi yang paling optimum atau minimum untuk berbagai tingkat produksi yang akan dicapai pengusaha dalam jangka panjang. Di dalam jangka panjang, titik terendah dari suatu AC menggambarkan biaya yang paling minimum untuk memproduksikan satu tingkat produksi. Terdapat kapasitas produksi lain atau AC lain yang dapat meminimumkan biaya. Jadi tidak pasti, tidak ada biaya tetap, semuanya bisa berubah. Sebagai buktinya, perhatikanlah AC1 dan AC2. A1 adalah titik terendah pada AC1. Dengan demikian, dalam jangka pendek, produksi sebesar QA dapat diproduksikan dengan biaya yang lebih rendah dari titik manapun pada AC1. Tetapi dalam jangka panjang, biaya itu belum merupakan biaya yang paling minimum. Karena apabila kapasitas produksi yang berikut digunakan, AC2, produksi sebesar QE akan mengeluarkan biaya sebanyak seperti ditunjukkan oleh titik A pada AC2. Dari gambar ini, kita bisa simpulkan bahwa kurva LRAC walaupun tidak menghubungkan setiap titik terendah dari AC, tapi menggambarkan biaya minimum perusahaan dalam jangka panjang. Economies of scale dan diseconomies of scale. Economies of scale adalah skala kegiatan jangka panjang dikatakan bersifat mencapai skala ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Kedua, diseconomies of scale, yaitu kegiatan memproduksi suatu perusahaan dikatakan mencapai skala tidak ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa lagi.